Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Nah, yang pertama ada tidaknya rintangan terhadap arus udaranya dalam saluran suara. Ada rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara manusia. Ketika udara melewati saluran suara, terdapat 3 jenis rintangan utama yang dapat memengaruhi produksi suara, yaitu vokal, semivokal, dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir secara bebas melalui saluran suara tanpa ada hambatan yang signifikan. Saat vokal diproduksi, pita suara bergetar tanpa ada penghalang yang signifikan di saluran suara, sehingga menghasilkan suara yang bersih dan jelas. Contoh vokal adalah A, E, I, O, dan U. Semivokal adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran suara dengan sedikit hambatan atau rintangan. Semivokal umumnya memiliki artikulasi yang mirip dengan vokal tetapi dengan sedikit konstriksi di dalam saluran suara. Contoh semivokal adalah bunyi W dan Y. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran suara dengan hambatan yang signifikan. Produksi konsonan melibatkan penghalang sebagian atau sepenuhnya aliran udara oleh penghalang dalam saluran suara. Penghalang ini bisa berupa bibir, lidah, atau langit-langit mulut. Contoh konsonan adalah B, K, S, dan T. Nah, yang kedua ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Ketegangan udara merujuk pada tekanan udara yang dibangkitkan di saluran vokal saat menghasilkan bunyi. Dalam konteks bunyi bahasa terdapat 2 jenis utama dari ketegangan udara, yaitu bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lenis. Bunyi keras atau fortis, ketika berbicara tentang bunyi keras atau fortis, kita berbicara tentang bunyi yang dihasilkan dengan ketegangan udara yang tinggi. Ini biasanya terjadi konsonan yang diucapkan dihasilkan dengan tekanan udara yang lebih kuat. Misalnya dalam bahasa Inggris, konsonan P, T, dan K diucapkan dengan ketegangan udara yang tinggi. Yang kedua, bunyi lunak atau lenis. Di sisi lain, bunyi lunak atau lenis dihasilkan dengan ketegangan udara yang lebih rendah. Ini biasanya terjadi ketika konsonan yang diucapkan dihasilkan dengan tekanan udara yang lebih lemah. Misalnya dalam bahasa Inggris, konsonan B, D, dan G diucapkan dengan ketegangan udara yang lebih rendah. Nah, yang ketiga, kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama, bunyi nyaring. Bunyi nyaring mengacu pada bunyi yang terdengar keras dan jelas oleh telinga. Bunyi-bunyi ini memiliki amplitudo yang tinggi, yang berarti gelombang yang dihasilkan memiliki getaran yang kuat dan intensitas yang tinggi. Ketika bunyi ini mencapai telinga, timpani dan bagian lain dari telinga akan merespon dengan cepat dan kuat, sehingga menghasilkan persepsi bunyi yang kuat dan jelas. Contoh bunyi nyaring termasuk suara ledakan. Yang kedua, bunyi tak nyaring. Sebaliknya, bunyi tak nyaring adalah bunyi yang terdengar lemah atau tidak begitu keras oleh telinga. Bunyi-bunyi ini memiliki amplitudo yang rendah sehingga gelombang bunyi yang dihasilkan memiliki getaran yang lemah dan intensitas yang rendah. Ketika bunyi ini mencapai telinga, respon telinga terhadap bunyi tersebut cenderung lebih lemah. Contoh bunyi tak nyaring termasuk bising. Nah, yang keempat, jalan keluarnya arus udara. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama, bunyi oral. Saat Anda menghasilkan bunyi oral, udara keluar melalui mulut. Rongga mulut dan lidah membentuk suara dengan mengatur aliran udara melalui bibir, lidah, dan gigi. Yang kedua, bunyi nasal. Saat Anda menghasilkan bunyi nasal, udara keluar melalui hidung dan mulut. Ini terjadi karena adanya hambatan di rongga mulut yang memaksa udara untuk keluar melalui hidung, menyebabkan suara terdengar berbeda. Nah, yang kelima, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Lamanya bunyi yang diucapkan adalah durasi atau waktu seberapa lama sebuah bunyi vokal atau konsonan diucapkan ketika seorang berbicara. Ini mencangkup beberapa lama suatu bunyi vokal atau konsonan dipertahankan sebelum berpindah ke bunyi berikutnya dalam kata-kata atau kalimat. Lamanya bunyi yang diucapkan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis bunyi, konteks bahasa, intonasi, dan variasi dialek. Nah, yang keenam itu perwujudan dalam suku kata. Yang pertama itu bunyi tunggal. Dalam suku kata dengan bunyi tunggal, struktur suku kata biasanya terdiri dari 3 bagian utama: onset,
nukleus, dan koda. Contohnya dalam kata anak, A adalah nukleus, sedangkan N adalah konset, dan K adalah koda. Yang kedua, bunyi rangkap. Dalam suku kata dengan bunyi rangkap, dua atau lebih konsonan berdekatan muncul baik di onset atau koda. Ini bisa terjadi dalam bahasa saat dua atau lebih konsonan muncul bersama dalam struktur suku kata. Contohnya dalam kata takdir, T dan K muncul bersama dalam onset, sedangkan D dan R muncul bersama dalam koda. Nah, yang ketujuh, bunyi berdasarkan arus udara. Bunyi yang dihasilkan oleh arus udara dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kecepatan dan karakteristik aliran udara sendiri. Berikut ada beberapa contoh bunyi yang dapat dihasilkan oleh arus udara. Yang pertama, bunyi bersiul atau berdesir. Yang kedua, bunyi berklebet atau berputar. Yang ketiga, bunyi berdasarkan atau berpencar.